أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالماثل الحكمية أشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah berjamaah sekalian, semoga kita yang hadir khususnya di sore hari ini majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah dan limpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa yang di dalamnya kita isi dengan ibadah yang utama yaitu talabul ilmi. Semoga dengan kita berkumpulnya di sini, duduk hadir di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu tunduk dan patuh pada perintahnya, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Dan semoga dari setiap ayat, setiap huruf, setiap kalimat, setiap surat yang kita baca akan datang dari kiamat nanti sebagai memberi syafaat untuk kita semuanya. Lupa salat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, insyaallah sore hari ini kita akan membaca, menerjemahkan serta membahas surah Al-Lahab. Surah Tabbat, namanya banyak Al-Lahab, yang menyala. Baik, kita buka suratnya, kita baca. Ini diangkat saja. Maka dipakai sajadah bisa tidak diletakkan di bawah. Surah Al-Lahab. Baik, sudah kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Perhatikan di situ tabba, yang terakhir itu tabba, wa tabba, ada tabbat dengan tabba itu sama artinya yang pertama ada ta'nis mati untuk menunjukkan kedua tangan itu masuk ke dalam isim muannas majazi Yang tabba yang kedua, jadi cara kita bacanya itu tidak langsung dikolkolahkan, jadi ditekan dulu baru dikolkolahkan. Jadi jangan langsung watab. Banyak yang baca seperti itu. Tabbat yada abi lahabin watab. Itu kurang tepat Jadi bacanya itu dipantulkan dulu, ditekan, kemudian baru dipantulkan. Karena huruf akhirnya adalah huruf bertasydid. Watab, gitu Watab. Jadi jangan sekedar watab, beda tuh, watab, beda. Kalau yang kedua nggak apa-apa, wama kasab, kasab, Tapi kalau watab itu jangan watab, tapi watab, gitu, ditekan dulu, watab, ada tasydidnya, Jadi untuk membedakan bahwa di akhir hurufnya itu adalah hurufnya bertasydid. Sedangkan wa makasab tidak ada yang bertasydid, kan gitu Coba kita ulangi Tabbat yada abi lahabin wa tabb.
Yada itu mad jaiz ya, boleh dibaca 2 sampai 5 ya. Kita lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini baru ya, bisa ya. Wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, kita terjemahkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat, tabba yatibu atau batta yabittu ya. Kalau diartikan bisa arti kebinasaan, ya, celakaan, ya. Kalau di kamus apa? Binasa, ya, binasaan ya. Tabbat. Tapi di sini dalam bentuk kata kerja, binasalah, nah, gitu ya. Dalam bentuk kata ya. Makanya ya ada kalimat, ya. Ya, ada kalimat untuk mencela, tabban lak. Nah, ini perkataannya Abu Lahab ya kepada Nabi Muhammad ya. Tabban lak itu celaka kamu, celakaan, kebinasaan untukmu, kecelakaan untukmu ya. Apa bahasa kitanya kasar itu mengumpat ya. Apa namanya? Kalau bahasa kasar itu sialan segala macam lah itu tabban. Ya, itu tabbat ya. Tabbat, ini kata kerja, berbentuk kata kerja. Binasalah. Nah, jadi kalau ingat ya, kalau dalam bahasa Arab Pak, ya tabbat ini kan fiil, tapi sebetulnya bukan kata kerja. Ya, ingat setiap fiil, ya, ingat bagaimana Pak Pogo? Ya, setiap fiil belum tentu kata kerja. Tapi kalau kata kerja pasti paham? Sekali ulangi. Setiap fiil kalau kata kerja, nah, contohnya ini. Tabba ini binasa. Binasa itu kata kerja bukan? Bukan. Ya, atau kalau dalam bahasa Arab itu ada hasuna. Hasunat mustaqarra wa muqama, hasunat murtafaqa. Ya, hasuna, karuma. Hasuna ini baik, telah baik. Baik itu kata kerja bukan? Bukan, sifat ya. Tapi masuk ke dalam bahasa Arab itu fiil. Fiil kalau di bahasa Indonesia kan kata kerja, nah, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia fiil itu belum tentu kata kerja. Tapi kalau kata kerja pasti fiil, ya. Ini tabba yatibu itu fiil. Tapi kata keterangan ya, bukan kata kerja ya. Tapi masuknya ke dalam fiil ya. Tabbat ya. Binasalah, celakalah gitu ya. Yada ini yad satu, kalau ya asalnya yadani ya. Asalnya ada nunnya. Ya, asalnya ada nun ya. Tabbat, jadi kalau dipisah, nih perhatikan ya, yadani ini Pak, ya, kalau satu tangan yad, kalau dua tangan
Yadani atau yadain ya. Kalau dipisah tanpa menggunakan abu ya, makanya di sini Abi Lahab bukan dibaca Abu. Ya. Jadi kalau tidak kita sambung dengan Abi Lahab, itu asalnya Yadani saja. Ya, binasalah atau celakalah kedua tangan. Nah, kalau tidak disebutkan ya kepemilikannya, kan kedua tangan siapa nih yang celaka gitu ya, yang binasa ini kedua tangan siapa? Maka ketika dirangkai dengan ya asalnya Abu Lahab, asalnya Ab itu bapak. Ya, jadi kalau orang Arab itu menyematkan sesuatu itu kan dengan ya dulu Abu Jahal itu kan nggak mau dipanggil Abu Jahal, namanya pengennya Abul Hakam, ya bapak bijaksana. Jadi maksudnya Abu Jahal ya. Ya karena dia mempunyai tanda-tanda kulitnya itu merah Pak, seperti api ya. Api itu api kan nyala gini ya. Nah ini lidah api nih ya. Nah ini lidah api namanya lahab yang menyala-nyala gitu ya. Nyala api ya. Maka dia diberi julukan Abu Lahab. Abu ini nanti bisa jadi Abu, bisa jadi Aba, bisa jadi Abi ya. Nah ketika dirangkai Yadani dengan Abi, Abu berubah menjadi Abi. Yadani ini harus dibuang nunnya. Nah gitu ya. Sehingga ya kata Yada dengan Abi Lahab ini adalah satu kesatuan ya. Abi Lahabin ya. Binasalah atau celakalah kedua tangan Abu Lahab ya. Kalau dalam bahasa Arab dua tangan itu yang berpasang-pasangan itu muannas Pak. Langit, bumi. Wasyamsi wadduha bukan wadduhahu tapi wadduha. Wal qamari idza talaha. Ha itu kan muannas ya. Kalau kita baca tuh Allahumma ghfir lahu. Kalau untuk perempuan? Nah ya. Wal qamari idza talaha bukan talahu ya. Jadi kalau yang berpasang-pasangan itu masuknya ke dalam muannas ya, termasuk tangan. Tangan ada tangan kanan, kiri. Kaki kanan, kiri. Mata juga sama ini. Mata ini muannas. Ya. Itu Pak Ustaz kalau misalnya Yadani tapi dirangkaikan dengan Abu Lahab Gak bisa, secara i'rab tidak boleh ya. Sama jadi kalau gini Pak, kata abdu itu apa artinya abdu? Abdu, hamba ya. Kalau dirangkai dengan Allah, Allahu ya asalnya Allahu nih, abdu dengan Allah, Allahu. Tapi kalau kita rangkai bukan abdullahu tapi abdullahi, nah, itu namanya idhofah ya, mudhaf dan mudhafun ilaih. Abdu ar-Rahman, jadi Abdur Rahmani gitu ya. Abdullahi ya, itu jadi satu kesatuan ya. Jadi namanya idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Celakalah, binasalah, yada apa yada artinya kedua tangan Abi Lahab. Nah, tadi nama Abu Lahab ini siapa Pak? Nama dia punya nama asli. Nama aslinya Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Uzza itu nama berhala. Ada Lata. Di Al-Quran ada ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada satu lagi Hubal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu yang besarnya itu ya. Uzza itu yang besarnya Pak ya? Ya itu ada 4. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal ya. Jadi dia ya orang Arab itu kan dia nyembah berhala ya. Sehingga diberi nama Abdul Uzza. Jadi nama aslinya Abdul Uzza ya. Ya. Celakalah apa ya, binasalah, tabat, yada apa yada tadi? Kedua Abi Lahab, nah berarti Abu Lahab ya. Ma apa artinya ma? Tidak. Nah, bisa tidak, bisa artinya pertanyaan juga. Apakah gitu ya? Kalau bentuknya pertanyaan. Jadi bisa tidak, kalau yang umum tidak ya. Aghna itu berguna. Ya, bermanfaat.
Apa aghna artinya? Bermanfaat atau berguna. Berarti maghna artinya apa? Tidaklah bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Maluhu, mal, apa artinya mal? Hartanya. Nah, mal, bukan ma ya, tapi digabung. Malun, mal, zakat mal. Apa mal artinya? Harta. Tidaklah berguna maluhu, apa maluhu? Hartanya. Ya, hartanya tidak berguna. Wama kasaba, wama dan apa yang kasaba dia usahakan, dia kerjakan, dia usahakan. Kasab ini bahasa Sunda, Pak. Pakasaban. Ya, apa kasaban, Pak Diman? Pekerjaan. Ini orang Sunda ini hebat tuh, udah pakai bahasa Arab. Dia apa ini pakasaban, ya, kasab itu, Pak. Ya, kasab itu. Iya, Sunda. Oh, iya. Wama kasaba dan apa yang dia usahakan, ya. Coba diulang. Ma tidaklah aghna berguna atau bermanfaat maluhu. Ya, maaf, anhu darinya atau terhadapnya, maluhu hartanya. Wama kasaba dan apa yang dia usahakan. Coba kita terjemahkan sama-sama. Maghna tidaklah berguna darinya hartanya dan apa yang dia usahakan, ya. Kita lanjut. Wam ro, ya maaf. Saya selanaron. Sa ini apa? Akan. Yasla itu masuk. Apa yasla artinya? Shola yasla, masuk. Asla yusli, memasukkan. Ya. Jadi masuknya itu dengan cara didorong. Ya. Sayasla, sa akan, yasla dia masuk. Berarti sayasla artinya dia akan masuk naron, ke dalam neraka, ke dalam api. Ya. Dzata lahabin, dzata itu kemarin sudah ya, asmaul khamsah. Ya. Zu, nah, ya. Kalau nar itu jadi dzata. Ya, dzata artinya yang memiliki, yang mempunyai, atau yang lahabin, yang menyala. Ya, kalau di kamus apa? Yang bergejolak, boleh ya. Bergejolak, menyala, ini bahasa saja ya. Yang menyala-nyala, yang bergejolak. Ya, dzatal habin, neraka yang bergejolak. Ya. Gimana tuh kalau kita apa, Pak? Lihat pandai besi itu, pandai besi. Ya. Di pompa itu, ya, apinya tuh kencang, ya. Membara, api yang bergejolak. Ya. Dia akan masuk ke dalam neraka dzatal lahab. Ya, jadi lahab itu tadi artinya ya. Lahab itu kan api itu, kalau kita perhatikan dia punya lidah. Nah, itu lahab itu artinya. Ya, yang menyala, yang bergejolak, ya. Dzatal lahab yang bergejolak. Lanjut, wamro'atu. Imro'ah artinya istrinya. Dia punya istri namanya Ummu Jamil. Ya, apa wamro'atuhu dan istrinya. Nah, saya ingin menerangkan hammalah. Wamro'atuhu adalah gitu ya. Hammalah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau yang membawa itu hammalah itu terambil dari kata hamil, hamilah. Kalau perempuannya berarti hamilah. Ya, makanya hamil itu bahasa Arab, Pak. Ya, hamil. Ya. Yang membawa, yang menanggung, ya. Yang apa namanya? Yang membawa. Hamilah itu kan membawa. Ya. Kalau ya asal kata ini hamilata, ya, apa bedanya dengan hammalah? Ya, ada dalam bahasa Arab itu atau dalam Al-Quran, ya, ada sifat Allah ghafir, ya, ghafir. Ada lagi
Ghaffar. Ghaffar. Ada Ghafir, bahkan jadi nama surat Al-Mu'min itu surat Ghafir. Ya, ada Ghaffar. Apa bedanya? Itu sama tuh, hamilah dengan hammalah. Ya. Hamil itu orang yang membawa. Kalau perempuan kita tinggal tambahkan tamar butuhan ya. Muslim, muslimah gitu ya. Kalau laki-laki hamil berarti kalau perempuannya hamilah gitu ya. Lalu apa bedanya dengan hammal? Ada lagi kadzib, ada kadzab. Ya, ini contoh-contoh ya untuk memahami ya. Jadi bahasa Al-Qur'an itu luar biasa. Kadzib ada kadzab. Ya. Secara makna sama, semuanya sama. Hamil ini yang membawa, hamalah pun kurang lebih sama. Ghafir yang mengampuni, Ghafar pun sama yang mengampuni. Ada lagi Ghafur. Ya. Ada tergantung wazannya ya. Ada kadzib, ada kadzab, ada kadzub. Ada zalim, ada zallam, ada zalum, ya. Ini namanya as-sifah al-musyabbihah bismil fa'il. Isim fa'il itu adalah yang melakukan, ya. Ketika dirubah wazannya, ya, ini ada makna yang berbeda. Kalau di situ kan hammalah itu berarti yang membawa, al-hatab kayu bakar gitu ya. Ya, betul ya. Hammalah kalau di kamus apa? Yang membawa kan? Nah, iya membawa, ya. Lalu apa bedanya hammalah ya? Ini sedikit saya terangkan ya untuk nanti Bapak mungkin kalau baca di surat yang lain pasti akan menemukan contoh-contoh seperti ini ya. Hamil atau hamilah perempuannya ya. Itu sifatnya membawa itu sesekali. Kalau terus-menerus maka dibahasakan hammal, wazannya fa'al. Ya. Allah mempunyai sifat ghafir. Apa ghafir artinya? Yang mengampuni. Allah pun mempunyai sifat ghaffar. Apa artinya? Yang selalu atau terus-menerus mengampuni. Ya, atau ghafur. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Wa inni laghaffarul liman taba, kata Allah. Aku ini senantiasa akan terus-menerus mengampuni liman taba, bagi orang yang mau bertaubat. Ya. Artinya Allah tidak akan pernah bosan untuk terus mengampuni manusia yang berbuat dosa lalu bertaubat. Berdosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Ya, itu sifat Allah. Tidak jemu-jemu bahasa kitanya. Coba ya. Pak Adi kalau ada yang bersalah ke Bapak ya, oke lah sekali ya, berbohong atau apa. Tapi terus-menerus ini orang ini enggak ada kapoknya nih. Ya, pasti merasa kesel, bosan walaupun dia sering minta maaf ya Pak ya. Tapi keterusan kan enggak juga lah gitu ya. Nah, kalau Allah itu tidak, Pak. Ya, selama dia datang taubat, minta ampun, ya. Nah, itu akan terus ada potensi untuk diampuni, ya. Makanya sifat Allah Ghaffar, Ghafur sama. Nah, kadzib itu orang yang berdusta, berbohong. Tapi kalau bohongnya sudah sifatnya, jadi kadzab. Makanya dulu ada nabi palsu diberi nama atau diberi gelar Musailamah al-Kadzab. Musailamah si pembohong gitu ya. Pembohongnya sudah akut, tukang bohong. Kalau kadzib sesekali, Pak. Ya, orang sesekali bohong adalah ya. Tapi kalau bohongnya sudah jadi profesi, sudah melekat kepada dirinya, itu namanya kadzab. Nah, ini sama nih. Ini seneng orang fansnya Jokowi. Hah? Fansnya Jokowi nih kayaknya. Kalau ngaji ingat Jokowi terus kayaknya. Ummu Jamil, balik lah ya. Jokowi.
Istrinya. Istri Abu Lahab. Abu Lahab beda Pak, Abu Lahab jangan Abu Jahal, jangan disamakan ya. Abu Lahab itu pamannya Nabi, Abu Jahal ya bukan, walaupun masih ada saudara tapi tidak. Bukan paman ya, masih famili tapi Pak ya. Masih nasabnya. Iya, kalau ditarik lah masih ada ya. Tapi ingat ya, beda Abu Jahal dengan Abu Lahab. Kan ada orang sama tuh. Abu Jahal pamannya Nabi, bukan. Ya, paman jauh loh, jauh-jauh banget tuh gitu ya. Ya? Iya, ini masih adik kakak nih. Ya, jadi kalau Abu Jahal nggak ada dalam Al-Quran. Ya, Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini kakaknya ayah Nabi. Ya, paman betul. Ya, paman betul. Anak dari Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Abu Thalib itu pamannya Nabi juga, ayahnya Sayyidina Ali kan itu. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi beda ya. Ya, jangan disamakan. Abu Lahab, Abu Jahal. Pamannya Nabi Abu Lahab, Abu Jahal pamannya Jokowi. Biar puas. Istrinya itu yang selalu atau terus menerus membawa, itu hamalah artinya Pak. Yang terus menerus atau yang selalu membawa al-hataba, ya kayu bakar, ya tukang kompor Pak. Ya dulu nggak ada kompor pakai kayu kan gitu. Itu tukang kompor, ya tukang gas lah kalau sekarang ya. Kemana-mana bawa gas biar meleduk tuh, ya, rame. Ya, ini ya kompor ya. Tukang kompor katanya, ngomporin gitu ya bahasa kita sekarang ya. Hammalatal hataba ya, yang selalu terus menerus membawa apa? Kayu bakar ya. Fi di jidi, jid itu apa? Unuk, leher. Ya, unuk. Fi jidiha, di lehernya ya. Fi jidiha ada hablun. Hablun itu apa? Tali. Ya, tali, bukan tali umum. Hablum, tali, mim masadin, dari masad itu sabut ya. Kalau dulu ya dari pelepah kurma itu dipintal jadi tali, gitu ya. Kalau kita ya berarti kelapa, gitu ya. Bukan tali rapi ya. Iya. Tali mim masadin dari serabut, ya. Kalau dulu ya pelepah kurma pintal jadi tali ya. Ulangi ya. Ulangi dari awal. Tabbat, celakalah, binasalah, yada Abi Lahabin, kedua tangan Abu Lahab ya. Ma aghna, berguna, bermanfaat, anhu, maluhu, wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan ya. Fi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya. Akan, yasla, dia masuk, berarti sayasla, dia akan masuk, naron, ke dalam api, ke dalam neraka, zat lahabin, yang memiliki atau yang bergejolak ya, yang memiliki nyala api yang bergejolak, yang mempunyai gejolak gitu, yang bergejolak, zatal abin. Wa mratuhu, dan istrinya, hammalatal hatab, sebagai yang apa? Hammalah tadi yang terus menerus atau yang selalu membawa al-hataba. Jadi tidak sekedar membawa saja Pak, jadi kemana-mana selalu bawa. Itu tukang kompor kan gitu. Ya, kemana-mana bawa kompor sama bawa gas. Ini ada isu nih, biar ngebeleduk nih kompornya, gasnya beleduk. Ya, itu kan ya tukang kompor kan gitu ya. Iya, itu bahasa sekarangnya tukang kompor kan, ngomporin ya itu. Oh, ngomporin aja loh. Itu berarti kalau laki-laki hammal, kalau perempuannya hammalah. Ya, ini kalau tukang kompor berarti hammal, anta hammal. Gitu ya. Tukang kompor.
yang selalu atau terus-menerus membawa al-hatabah, kayu bakar. Jadi pembawa kayu bakar ini bukan arti sesungguhnya. Apanya? Oh iya, kiasan. Bawa kayu bakar itu maksudnya tukang fitnah itu. Ya, gitu. Ya, jangan terlalu polos. Terlalu lugu ya. Ini majaz. Ya. Kiasan orang ngapain bawa kayu, Pak? Ummu Jamil orang kaya. Ngapain bawa kayu? Kan gitu. Iya, isim yang 5 asmaul khamsah. Zu. Kalau perempuannya zah. Zu saja. Iya. Zu. Karena ini merujuk kepada neraka, maka zu ini jadi ya asalnya kan gini, Zul Qarnain, ya. Kalau perempuannya berarti zata gitu ya. Zatu, ya. Jadi tergantung ya. Bisa zu, zata, zati bisa, ya. Zata, zah. Ya, kalau untuk perempuannya ada tak, tambahan tak. Jadi kenapa? Ya, tidak. Itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuannya zatu. Ya, zatu. Itu kalimat berikutnya pakai lam. Zumalin enggak pakai lam. Kan asmaul khamsah zumalin. Enggak pakai lam enggak? Zumalin. Enggak pakai lam kan? Ah, iya. Zu saja atau zatu ya. Iya, itu kalimat berikutnya ya. Yang mempunyai, kalau diartikan yang mempunyai gejolak, api yang bergejolak atau maksudnya yang mempunyai gejolak gitu ya. Fi tadi di jidiha, di unuqiha apa? Di lehernya ada hablun, ada tali mim masadin dari sabut. Ya, ingat ya, ini nanti kalau baca surah ini dihafal betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita bahas ya yang melatar belakangi tentang turunnya surat ini ya. Jadi dulu ya tentu ini awal-awal sekali ketika Nabi Muhammad berdakwah di kalangan kaum kafir Quraisy ya. Ada yang mengatakan surat ini adalah surat yang ke-6 yang turun kepada baginda Rasulullah ya. Jadi awal sekali. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai paman yang bernama Abdul Uzza. Karena kulitnya merah seperti terbakar, ya, dia diberi gelar, diberi laqab. Laqab itu julukan. Ya, laqabnya, julukannya itu Abu Lahab, gitu ya. Bapaknya api. Gitu ya. Karena kulitnya merah ya seperti api, gitu ya. Kemudian suatu waktu ya Nabi Muhammad berdakwah. Beliau naik ya ke Bukit Sofa dari lembah namanya Lembah Batha ya. Kemudian beliau menyeru kepada kaum Quraisy ya ma'syar Quraisy, wahai para penduduk Quraisy ya. Bagaimana jika aku beritahukan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini, Bukit Sofa, itu ada musuh yang akan menyerang kalian. Musuh ini siap menyerang kalian di waktu pagi, ya, begitu juga di waktu sore. Ya, apakah kalian percaya? Ya, jadi ini luar biasanya Nabi ini kan disiapkan oleh Allah, akhlaknya itu sempurna. Akhlaknya begitu sempurna, tidak ada celah. Kalau sekarang ada ustadz, ada kiai, mesti ada mantan. Kadang ada kiai mantan preman, kan gitu. Ya, ada ustadz mantan perampok, ya, ada celahnya. Ya. Kalau Nabi Muhammad, ya itu betul-betul ya Muhammadun basyarun walaisakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi seperti bukan manusia gitu. Kenapa? Menandakan begitu luhur akhlaknya, tingginya akhlaknya, ya. Mulia betul ya. Jadi tidak ada celah sedikit pun. Ya, jadi kalau
orang-orang ya memasrahkan segala sesuatu kepada Nabi Muhammad itu betul-betul ya yakin betul gitu, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin gitu ya. Lalu Nabi beritahu, bagaimana jika aku beritahukan kalian bahwa di bukit ini ada musuh, apakah kalian percaya? Ya, ya tentu masyarakat Quraisy jawab, ya pasti Muhammad gitu ya. Kami ini ya percaya betul kepadamu, ya, kami yakin, ya apa yang ya kamu beritahukan pasti kami percayai, gitu ya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, ya. Dan bagaimana jika aku beritahukan di balik kehidupan dunia ini ada ancaman, nah, ya, ada ancaman, ya, ada siksaan, ya, jika kalian ya tidak percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, ya. Ancaman ini akan menimpa kepada setiap orang ya yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, kemudian ya ketika mendengar perkataan Nabi ini ya muncul dari belakang itu pamannya, seraya gestur tangannya ini mencela Nabi. Tabban lak ya Muhammad. Orang Arab kan ini biasa ya, tangannya. Orang Arab biasa main tangan, Pak. Tabban lak ya Muhammad. Dia katakan seperti itu, Pak. Tabban lak, ini ya. Ini perkataannya Abu Lahab. Celaka kamu Muhammad. Binasa kamu Muhammad. Ya, karena manggil Muhammad ini karena ponakannya kan. Enggak pakai nabi, orang enggak kafir, ya. Tabban lak ya Muhammad. Binasa kamu wahai Muhammad, celakalah kamu, gitu ya. Jadi dengan gestur tangannya, ya. Alihadza jama'tana, dia katakan seperti itu. Muhammad, apakah hanya untuk ini tujuan kamu mengumpulkan kami? Kami ini lagi beraktivitas kamu panggil. Ternyata hanya untuk tujuan ini saja. Alihadza jama'tana, ya, kata Abu Lahab. Ya, sehingga Allah turunkan ayat ini, ya. Jadi karena perkataan dan celaan dari Abu Lahab ini, sehingga Allah turunkan langsung dicela. Tabbat yada abi lahabi wa tabba, ya. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, kira-kira kalau yang dicela ini kedua tangannya, apakah yang lainnya selamat, Pak? Hah? Kira kalau yang dicela kedua tangannya, berarti kakinya selamat nggak? Ya, ini kan bahasa juga nih, ya. Berarti, ya apa namanya? Orang bilang, ya, kamu, ya, kepalamu akan terjerumus, ya. Apakah cuma Apakah cuma kepalanya yang terjerumus? Ya kan tidak gitu ya, maksudnya pasti seluruh badannya kan gitu ya. Nah, itu jadi karena saat itu gestur daripada Abu Lahab ini, tabban lak ya Muhammad. Nah, ya, menandakan celakalah kedua tangan. Pada saat itu dia memberi gestur yang, ya, gestur merendahkan Nabi dengan tangannya, sehingga Allah celak kedua tangannya. Kemudian watabba, dan celakalah ia, berarti ya tabba ini untuk menguatkan, ya, yang celaka itu tidak hanya kedua tangannya, ya, termasuk adalah seluruh ya dirinya, gitu ya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, watabba, dan celakalah ia, gitu ya. Jadi diulang kalimatnya, ya, untuk memberikan penguatan, ya, bahwa yang celaka itu bukan hanya kedua tangannya, ya. Jadi termasuk adalah dirinya sendiri, ya, daripada Abu Lahab tadi, ya. Ma aghna maluhu anhu maluhu, hartanya, ya, sedikit pun tidak akan berguna. Gini, ada kisahnya lagi nih, kisahnya, ya. Kata Abu Lahab gini, ya, andaikan apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, ya, dia mengakui keponakannya, ya. Tapi ingat Pak, Abu Lahab ini, ya, ini
dalam suatu riwayat sekalipun dia kafir, ya, dia ini turut serta dalam bergembira ketika Nabi Muhammad ini lahir. Ya, dia sampai membebaskan budaknya. Budaknya dibebaskan, kemudian diperintahkan untuk mengurus Nabi Muhammad bayi pada saat itu, ya. Jadi karena ayah Nabi ini wafat, ya. Jadi paman, ya, saudara-saudara dari ayahnya ini senang, Pak. Kalau orang Arab itu gitu, Pak. Ya. Makanya bahasa Arabnya paman dari ayah itu am. Am ini lebih kuat kedudukannya dari paman dari ibu. Paman dari ibu itu bahasa Arabnya khol. Yang jadi ammah itu bibi. Kalau khol jadi kholah, bibi dari, makanya beda tuh, Pak. Kalau kita kan paman bibi sama aja, mau laki-laki mau dari bapak dari ibu sah. Kalau bahasa Arab enggak. Jadi kedudukan paman dari ayah itu lebih kuat, ya. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, ya, saudara-saudaranya itu senang, termasuk Abu Lahab. Ya, senang betul. Makanya Abu Thalib itu, ya, ayahnya Sayyidina Ali, itu bahkan merawat Nabi Muhammad, ya. Ketika ditinggal oleh kakeknya, nah, maka diteruskan, ya, Nabi Muhammad itu dirawat oleh pamannya Abu Thalib, ya. Termasuk ini Abdul Uzza ini, ya. Dia senang sampai membebaskan budak tadi, ya. Jadi kita dengar ada riwayat yang kalau setiap hari Senin itu ditunda siksanya, ya. Ya karena ikut senang saja kan gitu, ya. Nah, itu, ya. Kemudian dia katakan seperti tadi, andai apa yang dikatakan keponakanku ini benar, nah, kata dia nih, kata Abu Lahab nih, aku akan menebus siksaan itu dengan hartaku. Nah, sehingga turun ayat ma'aghna anhu maluhu. Hartanya, ya, sekali-kali tidak akan berguna untuknya. Wa makasaba, dan begitupun apa saja yang dia usahakan untuk membebaskan diri dari siksa. Jadi dia pikir itu siksaan itu macam kita di penjara, masuk polisi itu bayar. bayar. Ya, nah, sekarang koruptor kan enak, Pak. Oh, enak, Pak. Korupsi triliunan, ya, 6,5 tahun. Ya, itu karena rame jadi divonis 20 tahun. Korupsinya triliunan, Pak. Itu nyari duit 1 triliun sepanjang hidup tuh, Pak. Ya. Itu butuh berapa kehidupan kan gitu. Ya, saya sekarang kalau dengan cara yang pantas gitu, nyari duit 1 triliun pas miliar aja. Ini duitnya triliunan lagi, ya. Ya, liga korupsi, gitu, ya. Nah, jadi orang kafir dulu mengira siksaan itu bisa mereka tebus, gitu, ya. Turun ayat ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Ada sedikit, ya, kenapa dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan nama, Pak. Tadi nama Abu Lahab itu siapa? Abdul Uzza. Fir'aun itu pun gelar, bukan nama rajanya, ya. Farao itu, Fir'aun itu gelar, Haman gelar, ya. Kenapa dalam Al-Quran ini nama-nama ini tidak disebutkan sosoknya, nama aslinya? Yang disebutkan itu hanya gelarnya, ya. Ini kan nama panggilannya Abu Lahab nih. Kenapa tidak disebutkan nama aslinya? Tabbat yada, ya, Abdul Uzza gitu misalkan, gitu, ya. Ini disebutkan gelarnya, laqabnya, ya. Ini memberikan isyarat kepada kita, Pak. Setiap, ya, objek yang menjadi pembicaraan dalam Al-Quran ketika tidak disebutkan namanya, maka kejadiannya akan terus berulang. Fir'aun, ya, raja itu sombong aku Tuhan. Kira-kira akan ada raja-raja seperti itu lagi tidak yang akan datang? Bisa jadi, ya. Jokowi lagi, ya. Fir'aun bikin piramid, Jokowi bikin IKN. Tapi kalau Fir'aun beres, Pak, piramidnya, Pak. Kalau Jokowi kan belum beres KN-nya. Dia mah belum beres, disebut Fir'aun, apalagi beres. Ya, begitupun Abu Lahab.
Orang yang kafir yang menentang ajaran Nabi Muhammad, yang mencela Nabi, itu kan akan terus ada. Ya. Tipe orang seperti ini banyak. Ya, banyak tuduhan-tuduhan yang nanti disematkan kepada Nabi Muhammad, ya. Tuduhan yang mungkin kalau kita dengarnya panas lah kuping nih, bergejolak darah kita, ya. Nabi itu dihinakan, ya. Tapi ya Allah sudah mengisyaratkan akan ada Abu Lahab yang lainnya, gitu ya. Yang merasa sombong, yang merasa begitu powerful sehingga kalau saya ini disiksa nanti bisa ditebus. Saya banyak hartanya nih di dunia nih. Nah, banyak orang seperti itu. Ya, makanya kata Allah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya sedikit pun tidak akan berguna untuknya. Apapun ya yang dia usahakan itu sama, ya. Dia akan masuk ke dalam neraka yang mempunyai gejolak yang besar, ya. Nah, karena perbuatannya itu, ya, dia akan masuk ke dalam neraka Dzatal Lahab yang bergejolak, yang mempunyai gejolak, ya. Nah, begitupun istrinya. Nah, jadi kalau pencari pasangan ini jangan kayak Abu Lahab dan Ummu Jamil, Pak. Ini pasangan klop dalam berbuat dosa, ya. Ummu Jamil itu masih saudaraan dengan Abu Sufyan. Ya, dulu Abu Sufyan masih kafir, ya. Tentu nanti ketika pada akhir kehidupannya ya beriman juga, ya, ketika Fathu Makkah, ya. Jadi masih saudaraan. Jadi kalau orang Arab itu kalau ditarik-tarik itu saudara satu sama lain. Ya. Tapi yang jelas ini paman Nabi itu bukan Abu Jahal, ya. Ingat, ya. Jadi Abu Jahal dengan Abu Lahab itu dua sosok yang berbeda. Yang Abu Lahab, Abu Jahal sama tidak. Ya, walaupun sama-sama abunya, Abu Janda. Istrinya namanya Ummu Jamil. Ya, istrinya ini 11-12 sama suaminya. 11-12, Pak. Ummu Jamil itu tukang kompor. Dia selalu menghasut orang lain untuk memusuhi Nabi Muhammad. Makanya dibahasakan hammalah. Dia kemana-mana membawa hatab itu kayu bakar. Tujuan kayu bakar itu tadi menghasut orang lain supaya ikut serta dalam membenci Nabi Muhammad. Bahkan dia punya kalung, Pak. Ummu Jamil ini kalung ini dia jual. Ya, bukan untuk beli mobil atau beli apa? Beli yang lain, ya. Dia punya kalung ini, kalung emas intan permata. Yang hasil penjualannya itu dia gunakan untuk memusuhi Nabi Muhammad. Bayangkan. Dia kalau sekarang apa? Buzzer. Buzzer nih sama nih. Ya, bayar buzzer tuh, ya. Ya kan buzzer kan dibayar. Ya sama. Dia jual kalungnya untuk menghasut Nabi. Ya, kamu hasut Nabi Muhammad, ya. Kamu hasut si pembohong katanya, si pendusta itu, ya. Dulu manggilnya kan Muhammad, ya, tentu ya, tidak pakai Nabi, kan enggak percaya, ya. Dia menghasut orang-orang lain, dia membayar orang lain dengan hartanya, gitu ya. Nah, sehingga nanti di akhir surat ini fi jidiha, di leher, ya. Ada tali dari serabut itu yang digunakan untuk menarik dia, ya, untuk masuk ke dalam neraka. Itu kias juga, Pak. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dari jenis perbuatannya. Dulu dia jual kalung untuk menghasut orang-orang memusuhi Nabi Muhammad. Nah, Allah berikan balasan. Ya, sekarang ya yang mengalungi lehernya itu bukan emas intan permata, tapi sesuatu yang rendah. Kan tali yang dipintal dari sabut, ya. Nah, jadi balasan untuk dia, ya. Makanya digambarkan dulu dia sampai mau menjual kalungnya itu, kok bisa? Ada orang sebegitu berkorbannya, coba untuk menghasut orang lain, bayangkan. Ini orang macam apa bagi yang betul-betul hasut, iri, dengki ini? Kalau ada orang yang sampai seperti itu, Pak, dia jor-joran mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya hanya untuk memusuhi orang lain tuh. Oh, kan luar biasa itu, ya.
Jadi yang dikorbankannya bukan untuk ya maju dan tingginya ya agama ya. Tapi justru malah untuk ya membuat orang lain benci kepada Nabi Muhammad. Nah, ini kan luar biasa. Kok ada orang sampai berkorban begitu? Ya ada. Dan akan ada Ummu Jamil yang lain. Ya, nah, terutama di akhir zaman ini banyak nanti. Ya, jual ya harta bendanya hanya untuk memusuhi Islam misalkan. Oh, banyak nanti. Ini akan ada terus, ya. Makanya tokohnya ini disamarkan oleh Allah, tidak disebutkan namanya. Gitu ya, nama aslinya Ummu Jamil ya disebutkan wa muratuhu, istrinya. Abu Lahab pun tidak disebutkan nama Abdul Uzzanya, ya. Maka ya akan ada Abu Lahab dan Ummu Jamil di akhir zaman nanti, ya, termasuk sekarang akan ada terus menerus, gitu ya. Gitu ya, pijit ya. Istrinya. Bukan. Bukan. Ini namanya lah, ya. Jamil. Ya mungkin punya anak namanya Jamil. Ustaz, kenapa Allah itu memberikan julukan kepada orang-orang jahat? Sebetulnya julukan seperti Abu Lahab ini pun ya bisa dikatakan bukan dari Allah. Abu Lahab ini julukan orang-orang kepada, dituangkan, diabadikan dalam. Iya, itu ada yang mengatakan bahwa ya julukan ini memang julukan yang memang biasa disematkan oleh orang-orang sekitar. Ya orang itu kan biasa, Pak. Kita ini coba mohon maaf kalau ada orangnya hitam, misalkan namanya ya Pak Budi misalkan. Karena kulitnya hitam, kadang dipanggil keling misalkan. Ya, nah itu kan. Nah, untuk menyamarkan tokoh ini nama aslinya, pokoknya keling, siapapun yang keling kan gitu bisa jadi kan seperti itu gitu ya. Jadi Allah tidak menyebutkan. Julukan itu kan bisa dari fisik ya Pak. Misalnya orang botak kasih julukan apa? Ini juga merah apa ya? Iya. Sedangkan dalam pengertian lain bahwa Abu Lahab itu bapaknya neraka Pak. Artinya sebutan yang diberi sebutan itu selalu menempel kepada karakter orang. Oh iya. Tapi sebetulnya bukan orang itu jeleknya di mana? Seperti pembohong. Disebutkannya kadib, bisa kadab gitu ya. Terus misalnya yang ceria kan beda lagi. Jadi saya lebih condong bahwa seseorang atau kelompok masyarakat memberikan julukan itu karena perilaku karakter yang bersangkutan. Ya bisa jadi itu tadi ya seperti. Karena karakternya gitu kan. Bukan semata-mata fisik gitu. Iya. Bisa jadi sama seperti Abu Jahal kan ya. Abu Jahal itu dia nggak suka kalau ya Abu Jahal itu karena dia ingin dipanggil bukan Abu Jahal, Abul Hakam kan gitu. Oleh pengikutnya ingin dipanggil Abu Jahal ya, Abul Hakam, bapaknya bijaksana gitu ya. Yang bapaknya hukum, artinya yang orang yang bijaksana ya. Tapi kan perilakunya kan bertolak belakang kan gitu ya. Sehingga diberi julukan Abu Jahal gitu ya. Sama seperti sahabat Nabi ya, karena senang kucing dipanggil Abu Hurairah kan gitu ya, julukan-julukan seperti itu ya. Itu bisa jadi ya sifat yang melekat kepadanya sehingga menjadi laqab ya, menjadi julukan ya. Tapi apapun itu ya, pada dasarnya tadi Allah tidak ingin menyebutkan nama. Karena mohon maaf Pak ya, kalau namanya sampai diabadikan dalam Al-Qur'an sedangkan perbuatannya tercela kan, itu mengotori ya kemurnian Al-Qur'an itu sendiri. Coba tidak ada ya orang-orang durhaka itu pasti disamarkan. Firaun, Haman. Ada nama yang disebutkan dalam Al-Quran seperti Zaid. Nah, kan menunjukkan peristiwa ini tidak akan terjadi lagi. Ada Nabi punya anak angkat Zaid. Kemudian mempunyai istri ketika bercerai. Orang masih janggal nih. Ya, bagaimana hukum menikahi mantan istri anak angkat kan gitu. Orang masih keberatan. Nah, maka pada saat itu
Nabi menikahi ya Zainab ya, anak istri dari anak angkatnya Zaid, dan yang menikahkan itu Allah langsung. Maka peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Nama Zaid diabadikan dalam Al-Qur'an. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Kami nikahkan engkau kepadanya gitu ya. Jadi Allah yang menikahkan Nabi Muhammad dengan dengan Zainab gitu ya. Jadi kejadian ini tidak akan berulang ya. Jadi nama-nama yang disebutkan ya. Karena kalau disebutkan namanya itu terlalu spesial gitu. Ya, padahal kelakuannya itu kan bertentangan dengan perintah Allah kan gitu ya. Jadi terlalu hina untuk disebutkan gitu. Ya. Baik ya, ada lagi? Teman-teman Nabi ini apakah hanya Abi Lahab saja yang memusuhi Nabi atau yang lain juga? Kalau yang masyhur itu ya Abu Lahab. Ya, paman Nabi yang lain itu seperti Abi Thalib malah membantunya ya. Jadi yang memusuhi itu ya, yang terang-terangan memusuhi Nabi Abu Lahab. Wallahu alam ya. Kalau riwayat-riwayat seperti itu ya mungkin lebih baik kita hindari lah ya. Jadi tidak usah membahas di mana, apalagi kalau yang bahas ini nanti orang tua Nabi misalkan ya. Memang ada yang mengatakan pamannya Nabi itu ya, ini tentu tidak masyhur ya riwayat-riwayat seperti ini ya. Andaikan misalkan pamannya Nabi itu memang Allah kehendaki untuk masuk neraka ya, tapi kan ingat ya, Allah itu kan maha berkehendak ya. Bisa tidak Abu Thalib Allah masukkan ke dalam surganya? Ya bisa ya. Jadi tidak perlu kita, tapi yang jelas paman Nabi ini adalah sosok yang sangat berjasa, sosok yang sangat Nabi Muhammad cintai ya. Kita tidak harus menyinggung mana pamannya Nabi ini ya, udahlah ya, tidak perlu diperdalam lagi pembahasannya ya. Ya sudah, itu nanti masuk neraka ataupun masuk surga itu adalah kehendaknya Allah ya. Tapi yang jelas pamannya Nabi ini adalah orang yang pernah membela Nabi gitu ya. Jadi intinya orang yang sangat bersejarah, orang yang sangat berjasa dalam sejarah dakwahnya Nabi gitu ya. Kita tidak perlu merendahkan pamannya Nabi di neraka, enggak perlu lah ya. Ya, selesai saja pembahasan itu sudah ya. Apalagi kalau bahas ayah dan ibundanya ya. Kurang ajar kita kalau bahas ibunya Nabi di neraka, pamannya Nabi bapaknya Nabi neraka, kan kurang ajar. Ya cukuplah ya. Ya kayak Tuhan aja lebih Tuhan menentukan. Ya walaupun ada riwayat ya Abi ya wabaka finnar gitu ya, tapi ya tidak untuk kita bahas lah ya. Baik, ada lagi? Kata sifat. Iya, kata sifat. Kenapa? Ya, masuknya ke dalam fi'il saja, tapi bukan dalam bentuk kata kerja. Jadi itu uniknya bahasa Arab. Fi'il itu belum tentu kata kerja, tapi kalau kata kerja pasti masuk ke dalam fi'il. Ya sudah seperti itu. Seperti baik itu kan sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab baik itu dikategorikan fi'il. Karuma itu telah mulia itu sifat. Tapi sifat ini ya dalam bentuk fi'il kata kerja. Gitu ya. Nah, dalam bentuk kata bendanya ada karuma ya. Itu misalkan jadi karim. Ya. Karim itu yang mulia. Abdul Karim, hamba yang maha mulia, gitu ya. Karim itu terambil dari kata karuma, gitu. Atau hasuna, nanti turunannya dari hasan. Hasan itu dalam bentuk kata benda, kebaikan artinya yang baik gitu ya. Kenapa? Yang mana? Siapa?
Abu Thalib. Ya betul. Itu soal Aisyah yang ini juga yang ditutup ya. Padahal kan membela Rasulullah. Ya itu tadi ya, karena apa namanya, secara makanya iman itu kan bisa jadi ya, definisi imannya itu kan, iman itu kalau secara definisi membenarkan dengan hati. Beliau itu hanya membenarkan dalam hati, tapi belum sampai level mengikrarkan dengan lisan. Nah itu yang berat ya, sehingga Allah Maha tahu. Makanya bisa jadi ya, dengan kehendak Allah, iman itu kan, coba Bapak percaya, kepercayaan itu muncul dari hati atau dari mulut? Hati dulu kan. Nah itu sehingga ya, pamannya Nabi bisa jadi atau mungkin saja percaya terhadap ajaran yang Nabi sampaikan, hanya tidak sampai diikrarkan dengan lisan. Nah, makanya definisi iman itu kan 3: membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, satu harus yang terakhir dengan mengamalkannya dengan ya perbuatan. Nah, kalau 3-tiganya ini kita kerjakan ya, termasuk orang yang beriman. Tapi secara definisi iman itu kan artinya percaya. Percaya itu harus dengan lisan tidak? Untuk mulai dari percaya? Tidak. Ya, dari hati dulu kan? Nah, makanya tidak usah diperpanjang. Artinya bisa saja ya dengan kehendak Allah ya. Jadi kita ini jangan ngatur Allah kita ini, Pak. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya. Ada orang yang durhaka bisa masuk neraka, bisa masuk surga, bisa. Ya. Nah, tugas kita yang penting ibadah, ya, ibadah mengerjakan apa yang diperintahkan, selesai. Gitu. Jangan berharap atau bertawakal dengan ibadah kita, Pak. Seolah-olah Bapak ini di sini semuanya puasa, zakat, ya, haji, sholat, bakal selamat. Ya, belum tentu. Artinya apa? Ya, yang akan menyebabkan Allah masukkan ke surga itu kan rahmatnya Allah. Ketika kita bertawakal kepada Allah. Jadi kalau Bapak tawakalnya kepada ibadah, itu yang celaka. Gak boleh, Pak, tawakal dengan ibadah. Saya udah sholat 5 waktu, mustahil Allah masukkan saya ke neraka. Itu namanya tawakal pada ibadah. Ya, nah, bukan seperti itu caranya. Kita sholat karena diperintahkan Allah. Bukan kita ini pasrah dengan sholat, bukan. Ya, pasrah itu, tawakal itu tetap harus kepada Allah. Kenapa kita sholat? Karena diperintah. Gitu. Ya, selesai. Jangan pede dengan amal ibadah maksudnya. Tapi ibadah harus dikerjakan atas dasar perintah Allah. Gitu maksudnya ya. Jadi kan ada orang tuh yang gitu, akhirnya nantinya timbulnya karena tawakal dengan ibadah itu, dia rajin puasa, rajin sholat, seolah-olah dia orang yang paling berhak masuk surga. Orang paling soleh kan banyak itu nantinya. Nah, jangan seperti itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah majma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.